الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana sikap saya sebagai anak yang dipaksa dimasukkan ke pondok pesantren yang mengikuti faham Ikhwanul Muslimin, sedangkan saya mengikuti manhaj salaf atau pondok pesantren manhaj salaf. Ya, untuk masalah ini kita harus selektif di dalam mencari tempat untuk belajar, ya, karena para ulama dahulu mereka sangat hati-hati di dalam mencari ilmu. Kalau kita belajar ilmu, kita harus selektif di dalam memilih guru. Kalau masalah mengambil faedah atau mengambil manfaat dari orang-orang yang kita tidak sepaham dengan mereka, kalau memang itu berfaedah, bermanfaat, maka tidak ada masalah kita ambil faedah atau mengambil manfaatnya. Tapi kalau berguru itu beda, karena kalau kita berguru itu memang dari awal, dari dasar kita harus benar-benar kokoh di dalam memahami Islam ini. Ingat, faham Ikhwanul Muslimin ini adalah faham, saya tidak membahas yang ada di Indonesia sini, ya. Saya ingin jelaskan bahwa faham Ikhwanul Muslimin ini adalah sebenarnya cikal bakal pemahaman yang suka berontak kepada pemerintahan yang sah. Di zaman dahulu, kalau di zaman Rasulullah, ini orang-orang seperti ini dikatakan khawarij. Khawarij itu adalah orang yang keluar, yang memberontak kepada pemerintahan yang sah. Dan cikal bakalnya itu adalah ketika Rasulullah SAW sedang membagikan harta rampasan perang, lalu ada seorang laki-laki munafik ini yang namanya Dzul Khuwaisirah. Dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, padahal Rasulullah sedang membagi harta rampasan perang, tapi laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, i'dil, wahai Rasulullah, berlaku adillah di dalam membagikan harta rampasan perang ini. Maka Rasulullah mengatakan, idza lam a'dil faman ya'dil, kalau aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang akan berbuat adil? Aku pemimpin, aku Rasul. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang mau berbuat adil dalam masalah ini? Artinya bahwa sebaik apapun manusia, itu kalau menurut orang-orang Ikhwanul Muslimin atau Khawarij ini, ya masih belum bisa, tidak bisa diterima. Jadi orang-orang Khawarij ini manusianya sudah sebaik Rasulullah pun masih dituntut, masih disalahkan, masih dijatuhkan. Seperti Rasulullah, apa yang kurang? Tapi seperti itulah yang namanya manusia. Dan ini faham dari laki-laki ini namanya Dzul Khuwaisirah. Kemudian Rasulullah mengatakan, dari tulang sulbi orang seperti ini akan muncul orang-orang yang apa? Yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka ini akan keluar dari agama seperti anak panah yang keluar dari apa? Minar ramiyah, dari sasarannya yang akan tembus ke dalam. Artinya sudah sampai di sasaran, dia tembus ke dalam. Nah, itu namanya orang-orang Khawarij yang keluar dari Islam. Permisalan orang-orang Khawarij yang keluar dari Islam, yang suka memprotes pemerintahan, ya mohon maaf, ya ini sebenarnya paham-paham yang sudah dari dulu, dari zaman Rasulullah diperingatkan. Gak boleh kita bermudah-mudahan kita meremehkan masalah ini. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Khawarij itu di neraka. Dan kita tidak mengatakan orang-orang Indonesia yang sekarang di sini itu kita bilang mereka Khawarij atau ini. Tapi kalau fahamnya seperti ini, yang suka nuntut, suka menyalahkan pemerintahan, menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan cara misalnya kudeta dan yang ini faham-faham Ikhwanul Muslimin. Jadi
lebih baik untuk tidak melakukan hal itu, karena ini bukan metode dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Metode dakwah Rasulullah itu adalah nasihat. Jadi kalau seandainya dari prinsip pemahaman mereka sudah seperti ini, suka menyalahkan pemerintahan, hati-hati, jangan sampai ini faham yang suka mudah mengkafirkan umat Islam. Ya, dari faham-faham ini orang-orang Khawarij itu adalah orang yang suka mengkafirkan umat Islam. Orang berbuat dosa langsung divonis kafir. Orang tinggalkan sholat divonis kafir. Ini faham Ikhwanul Muslimin, yang itu adalah sebenarnya fahamnya orang-orang Khawarij. Jadi suka mengkafirkan umat Islam dengan satu dosa yang dilakukan. Hati-hati, seorang muslim tidak boleh mudah mengatakan kepada saudaranya divonis kamu kafir. Gak boleh. Rasulullah mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudara muslimnya kafir, maka perkataan itu akan kembali kepada dirinya atau kepada yang satunya. Jadi tidak mudah-mudah masalah ini. Antum baru lihat satu kemungkaran dilakukan oleh teman antum langsung divonis kafir. Gak boleh. Karena ketika kita mengatakan dia kafir, konsekuensinya dia tidak boleh disolatkan kalau mati. Tidak boleh dikuburkan di dalam pekuburan umat Islam. Gak boleh salam kepadanya, haram. Dia sudah tidak mendapatkan lagi hak Islam. Ya, maka lebih baik jangan dituruti. Kalau misalnya memang diajak untuk sekolah di situ, ya hati-hati. Kecuali kalau memang cuma namanya saja. Ada saya dulu di Jember, ada namanya Masjid Ikhwanul Muslimin. Ya, tapi orangnya bukan orang Ikhwanul Muslimin, masjidnya toh. Saya ngisi kajian di situ. Ya. Wallahu a'lam.